Halo semua, apa kabar? Luar biasa kan kabarnya hari ini? Selamat datang di podcast pertamaku ini. Perkenalkan, namaku Veronica Sinta Anggraini. Biasa dipanggil dengan Vero, tapi saat di rumah sering sih dipanggil Sinta. Oh iya teman-teman, aku mahasiswa UKSW loh, kampus yang ada di Salatiga itu. Itu loh yang terkenal dengan kampus Indonesia Mini. Tahu nggak teman-teman? Pasti tahu dong. Aku angkatan 2019 dan aku di UKSW mengambil jurusan pendidikan guru sekolah dasar. Karena sejak kecil aku bercita-cita ingin menjadi guru sih, jadi aku mengambil jurusan itu. Di podcast ini, aku akan mengangkat tema tentang keterampilan menulis. Semua orang pasti tahu apa itu definisi dari menulis. Akan tetapi, seseorang belum tentu kan tahu apa itu keterampilan menulis. Sebelum kita melanjutkan lebih dalam lagi, apa itu keterampilan menulis? Aku kembali mengingatkan lagi untuk selalu menjaga kesehatan ya teman-teman. Melaksanakan protokol kesehatan saat berada di luar rumah. Seperti selalu mengenakan masker dan menjaga jarak saat berada di tempat umum. Dan jangan lupa untuk selalu mencuci tangan menggunakan sabun di air mengalir. Satu lagi teman-teman, jangan keluar rumah ya, jika tidak penting. Stay healthy guys. Oke semuanya, sekarang kita mulai masuk ke materi keterampilan menulis ya. Menurut aku sih, menulis pada hakikatnya merupakan suatu proses berpikir yang teratur, sehingga apa yang ditulis mudah dipahami pembaca. Adapun fungsi utama dari tulisan yaitu sebagai alat komunikasi yang tidak langsung. Dengan menulis, memudahkan kita memperdalam daya tanggap atau persepsi kita, bisa memecahkan masalah-masalah yang kita hadapi, menyusun urutan bagi pengalaman, dan dapat menyumbangkan kecerdasan. Teman-teman, aku menemukan manfaat yang ditemukan oleh Graves loh dalam Akadiah DKK tahun 1998 bab 1 nomor 4 yang dinyatakan bahwa menulis menyumbang kecerdasan, menulis mengembangkan daya inisiatif dan kreativitas, menulis juga menumbuhkan keberanian, dan menulis bisa mendorong kemauan dan kemampuan untuk mengumpulkan informasi. Teori menulis yang berkembang pada saat ini adalah menulis model proses. Dengan model ini, menulis dilakukan dengan pentahapan-pentahapan, yaitu yang pertama pra-menulis atau pre-writing. Pada tahap ini, kegiatannya berupa siswa memilih topik, siswa mengumpulkan dan menyesuaikan ide-ide, siswa mengidentifikasi pembacanya, siswa mengidentifikasi tujuan menulis, siswa memilih bentuk yang sesuai berdasarkan pembaca dan tujuan menulis, dengan aktivitas pengarang yaitu bisa membuat untuk mempersiapkan menulis cerita, menggambar, membaca, memikirkan tulisan, menyusun gagasan, dan mengembangkan rencana. Pada tahap kedua, yaitu tahap pengedrafan atau drafting. Pada tahap ini, siswa menulis draft kasar. Siswa disuruh menulis pokok-pokok yang menarik pembaca, dan siswa harus lebih menekankan isi daripada mekanik. Dengan aktivitas pengarang, yaitu untuk mengerangkai gagasan dalam sebuah tulisan tanpa memperhatikan kerapian atau mekanik. Selanjutnya, yang ketiga merevisi atau revising. Pada tahap ini sih siswa membagi tulisannya pada kelompok.
Siswa bisa mendiskusikan tulisannya kepada temannya. Siswa membuat perbaikan sesuai komentar teman dan gurunya. Siswa membuat perubahan substantif dan bukan sekedar perubahan minor antara draft pertama dan kedua. Setelah mendapat saran-saran dari orang lain, pengarang dapat membuat beberapa perubahan dan perubahan itu dapat melibatkan orang lain. Setelah direvisi, dilanjutkan pada tahap mengedit atau editing ya teman-teman. Pada tahap ini, siswa cuma membaca ulang tulisannya dan siswa bisa membantu baca ulang tulisan temannya. Siswa mengidentifikasi kesalahan mekanisme dan membetulkannya. Nah, tahap terakhir yaitu memasuki tahap mempublikasikan atau publishing. Pada tahap ini, siswa mempublikasikan tulisannya dalam bentuk yang sesuai, dan siswa membagi tulisannya yang sudah selesai kepada teman sekelasnya. Lanjut ya teman-teman, dalam pembelajaran menulis di SD, ada beberapa pendekatan yang disarankan loh. Yang pertama, ada pendekatan komunikatif yang memfokuskan pada keterampilan siswa dan mengimplementasikan fungsi bahasa untuk berkomunikasi dalam pembelajaran. Pendekatan komunikatif tampak pada pembelajaran, misalnya mendeskripsikan suatu benda, menulis surat, dan membuat iklan. Kedua, ada pendekatan integratif yang menekankan keterpaduan 4 aspek keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis dalam pembelajaran. Pendekatan ini tampak pada butir pembelajaran, misalnya menceritakan pengalaman yang menarik, menuliskan suatu peristiwa sederhana, membaca bacaan kemudian membuat ikhtisar, dan meringkas cerita yang didengar. Nah teman-teman, pendekatan yang ketiga ada pendekatan keterampilan proses yang memfokuskan keterampilan siswa dalam mengamati, mengklasifikasi, menginterpretasi, dan mengkomunikasikan. Pendekatan keterampilan proses ini tampak pada butir pembelajaran, misalnya melaporkan hasil kunjungan, menyusun laporan pengamatan, membuat iklan, dan menyusun kalimat acak menjadi paragraf yang padu. Pendekatan yang terakhir yaitu pendekatan tematis yang menekankan tema pembelajaran sebagai payung atau pemandu dalam pembelajaran. Pendekatan tematis tampak pada butir pembelajaran, misalnya menulis pengalaman dalam bentuk puisi dan menyusun naskah sambutan. Oh iya teman-teman, tahu nggak? Pendekatan tersebut pada hakikatnya mempunyai karakteristik yang sama loh dengan pendekatan konstruktivisme, yaitu memandang siswa di dalam pembelajaran sebagai subjek pembelajaran, bukan sebagai objek pembelajaran. Dalam hal ini, menjadikan peran guru sebagai motivator dan fasilitator di dalam membangkitkan potensi siswa dalam membangun atau mengkonstruksi gagasan atau ide masing-masing di dalam pembelajaran. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya jumpa kita pada hari ini. Nantikan podcast saya selanjutnya. Terima kasih. See you. Bye bye.